Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, secara jasmani maupun rohani, juga tetap diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang melancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua akan diberikan solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai harinya hari Kamis ya, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya mulai tanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21 ya. Masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Nah, itu inti dari sebuah tema ya. Nanti seperti apakah, biar kalian tidak salah paham ya, silakan ditonton, jangan di skip ya. Ikuti saja seperti apa nantinya ya, biar bisa dimengerti ya. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa ya. Yang saya maksud nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Entah baik kita buruk, syukuri saja sobat ya, jadikan sebagai waspada ketika itu buruk ya. Dan ketika itu memang adanya suatu tepat resonate, ya syukur alhamdulillah. Nah, kan seperti itu ya. Kalau tidak ada tepat, ya tetap syukuri saja, tidak ada resonate. Intinya pokoknya di situ sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akuratnya. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang konsultasi ya, yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, semua pada akurat. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Cancer. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Pisces. Ya, kita lihat dulu untuk Pisces ya, asmaranya 3 hari ke depan, asmara dulu. Pisces, asmara kalian muncul petunjuk, kartu utama muncul petunjuk The Emperor, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat ya.
Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini kenapa ya? Persis ya, ada tower tersambar petir, ujungnya itu ya sama dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap ya, ini banyak yang dari Persis kelihatannya apa ya? Banyak berfokus ya dari kalian ini tentang asmara. Kalian itu banyak yang sedang berfokus, yang mungkin akan menyusun rencana, mengubah strategi ataupun formasi baru agar bagaimana bisa stabil. Saya menangkapnya seperti itu. Karena apa? Karena saya menangkap di sini masih apa ya? Masih ada suatu keganjalan, masih ada suatu hambatan untuk kalian menuju tahap stabil. Ya, kira-kira di situ ya. Kenapa saya mengatakan masih banyak hambatan untuk menuju tahap stabil? Jelas di sini ada permainan pihak ketiga. Lagi-lagi ini basis ya, gitu loh. Karena berhati-hati basis ya. Ini ada di tower. Artinya masalah yang timbul, kenapa kok kalian sulit, asmara kalian itu sulit, ya sulit stabil secara kebahagiaan mungkin, secara komunikasi yang baik, rasa menyayangi, saling pengertian. Kenapa kok sulit? Ya memang di sini ada pihak ketiga gitu loh, yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi banyak hambatan, banyak sendatan di sini. Gitu loh. Kalau bisa pasti harus dinetral ya, jangan dibiarkan ini ya. Karena ini akan berimbas kacau ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Nanti saya deteksi semua. Ini kartu utama kalian, pekerjaan ataupun karir, muncul petunjuk Ace of Wand. Tangan keluar dari awan memegang tongkat, banyak sedikit daun ya tongkatnya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Itu ada tiga orang wanita memegang cup ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya, ini jelas ya. Kalau masalah pekerjaan sih bagus ya. Gini, ketika Pisces ini berharap adanya suatu kestabilan, entah pencapaian target, terwujudnya impian harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Pisces di sini harus disuruh lebih mengolah pemikiran lagi, ciptakan ide kreatif, ide solusi yang baik ya, yang positif agar bisa sukses kalian. Karena di sini berpengaruh ya. Dalam arti gini, kesuksesan atau tidak, berhasil atau tidak, ada pencapaian target atau tidak, di sini tergantung Pisces sendiri, gitu loh. Ketika itu tadi, ketika Pisces mampu mengolah pemikirannya, akan menimbulkan sebuah uh, mampu menimbulkan sebuah ide-ide yang kreatif. Di sini tidak menutup kemungkinan keberuntungan akan menyertai kalian, keberhasilan akan menyertai kalian. Nah, bahkan di sini saya menangkap akan ada suatu pertemuan, gitu loh. Bisa saja unsurnya ketika mungkin ada suatu rekan bisnis ataupun apa yang sudah lama tidak kalian jumpai, cobalah kalian datangi. Siapa tahu di situ memang ada suatu jalan yang baru buat kalian, adanya suatu keberhasilan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bagus secara pekerjaan memang tidak bisa diragukan, cukup bagus. Kita lanjut dulu di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 7 koin ya, itu seseorang sedang memandang tujuan tumbuh koin ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Devil. Ini kenapa ini? Dua-duanya Pisces berat ini. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis. Ini kalau saya tangkap ya, ini Pisces harap berhati-hati ya. Bisa saja ini nanti khususnya di 3 hari ke depan mungkin yang merasa deal-dealan keuangan, yang merasa adanya suatu informasi tentang keuangan ini bisa kacau ya. Bisa ada suatu pembatalan, pengancelan. Gitu loh. Makanya di sini banyak Pisces yang akhirnya merenung, yang akhirnya bersedih, yang berpikir. Karena apa? Karena merasakan Pisces ini setiap hari semakin ada penurunan. Gitu loh. Ya. Karena kenapa kok seperti itu? Jelas di sini ada The Devil. Ini ada di Tower. Biarpun ini di kartu asmara gitu loh. Ini sama-sama tertembak kuat ini Pisces luar biasa ya, Pisces ya. Itu loh. Ini energinya sangat panas ya. Tidak bisa dipungkiri. Pisces banyak halangan, banyak hambatan di seputar asmara sama seputar keuangan. Kalau di pekerjaan sih oke ya, kalian masih terlindungi. Tetapi ketika itu dibiarkan sobat, ingat ya, ketika kalian biarkan, ini tidak menutup kemungkinan ini akan tersambar juga di sini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Sudah banyak sekali nggak bisa dihitung yang konsultasi sama saya. Gitu loh. Kejadiannya ya memang seperti ini gitu loh. Ini kartu utama kalian, kartu konsum kalian. Kenapa yang membuat hambatan, membuat banyak pengancelan ya? Contoh, mungkin adanya suatu pengajuan dana ataupun apa, simpan pinjam ataupun apa. Di sini akan bisa gagal untuk basis lo. Karena berhati-hati ya. Itu loh. Akan tidak mengena sama kalian. Coba di netral ya. Itu loh. Ketika kalian bisa sendiri ya monggo. Dinetralkan. Saya harap ini basis segera dinetral ya. Ketika kalian bisa sendiri mungkin doanya, tata caranya ya silakan dinetral sendiri gitu loh. Nah, seperti itu ya untuk basis ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Oke ya, untuk Pisces ya, setelah saya deteksi apakah keberuntungan asmara berpihak sama Pisces, di sini kelihatannya 50-50 ya. Ketika itu pun sudah kalian netralkan, entah pernah dinetralkan sama saya, entah sama orang lain, yang jelas ketika ada suatu penetral di sini akan bagus. Tetapi ketika kalian biarkan di sini akan semakin kacau, sobat. Semakin rumit, semakin banyak masalah. Bisa-bisa ada suatu kekandasan di sini. Itu ya. Kalau masalah pekerjaan saya rasa cukup oke, cukup bagus Pisces ya. Kalian masih diliputi rada keberuntungan tentang masalah pekerjaan, itu akan mengena sama kalian. Entah kalian bekerja apa, mempunyai karir apa, yang jelas di sini saya menangkap akan ada suatu kabar gembira juga. Itu loh. Apalagi mungkin yang belum kerja, menaruh lamaran surat kerja, di sini akan ada panggilan. Kira-kira seperti itu. Jadi bagus ya. Nah, ini di keuangan hampir sama seperti asmara kalian. Kalau di keuangan di sini pasti kelihatannya berat loh ya, semakin hari semakin berat ini, gitu. Karena di sini kalian tertembak jelas di sini, sobat. Ya, ada pihak ketiga. Ini harap diperhatikan pasti ya. Kalau tidak ini akan berimbas fatal ya, pasti ya. Semakin hari semakin terpuruk. Iya kalau tidak mengena sama kalian. Kalau mengena sama kalian, kalian sudah merasakan tapi kalian biarkan tidak segera dinetral, itu akan semakin kacau. Karena sudah banyak sekali sobat pembuktian. Jangan sampai kalian menunggu habis-habisan, hancur-hancuran. Kalau bisa di netral, kira-kira di situ ya. Oke ya, untuk sahabat basis, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga pembacaan yang baik tetap kalian jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Akan seperti itu ya. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Sikapi ini dengan bijak, karena apa? Karena ini kan bersifat general reading gitu loh. Saya tidak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir atau poin terakhir sering saya berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan jauh dari nalar logika, jangan diabaikan sobat, segera perbaiki sebelum habis-habisan gitu loh. Karena sudah banyak sekali ya yang sudah mengabaikan, akhirnya hancur-hancuran. Nah, baru adanya suatu pembukaan aura sama saya. Jangan sampai menunggu hancur-hancuran sobat gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa menyikapi itu semua agar bisa baik langkah ke depannya, sangat terarah ya. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan bisa lancar. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo netralkan. Intinya harus netral. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah. Nasib itu tidak akan bisa pernah berubah otomatis sobat. Ketika orang itu sudah merasakan, oh ini banyak keganjilan tapi dibiarkan, nggak akan berubah. Semakin kacau iya, gitu loh. Semakin terpuruk iya. Nah, gitu loh. Makanya harus kita rubah sendiri agar nasib itu mengikuti kita lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal ada suatu ikhtiar, ada suatu usaha, ada suatu penetral. Itu akan bisa baik untuk langkah selanjutnya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, untuk sahabat Pisces ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat untuk Pisces, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.